Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilda Anantesa Buru Bukit dari kelas 11 MIPA 3 dari Sekolah SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Lalu kita akan masuk ke sistem dispersi. Sistem dispersi atau disebut juga dengan sistem distorsi merupakan yang terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Secara sepintas, perbedaan antara suspensi kasar dengan larutan akan tampak jelas dari homogenitasnya. Tetapi, antara larutan dengan koloid atau antara koloid dengan suspensi kasar akan sulit dibedakan. Dan kita akan masuk ke dalam pengertian suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium terdispersinya. Sebagai contoh adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Oleh karena itu, ukuran partikelnya, zat-zat yang dispersi akan tertinggal di kertas saring. Endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya sangat kecil sukar terpisah. Lalu kita akan masuk ke dua larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang akurat. Partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi, tingkatan ukuran partikel larutan dalam molekul atau ion-ion sehingga larutan merupakan campuran yang homogen. Oleh karena itu, ukuran partikel zat terdispersi dengan medium. Lalu yang ketiga ada koloid. Koloid atau disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Oleh karena ukuran partikelnya relatif, sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop. Dengan tingkat pembesaran yang tinggi, beberapa koloid dapat terpisah jika diamkan dalam waktu yang relatif lama meskipun tidak semuanya. Kita masuk ke B. B adalah sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas, yang berbeda dengan sifat sistem dispersi lainnya. Beberapa sifat koloid yang khas, misalnya efek Tyndall, gerak Brown, dan absorpsi dan koagulasi. Kita masuk ke pengertian efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan hamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel-partikel larutan berukuran sangat kecil sehingga dapat menghamburkan sinar. Di samping ada contoh efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Lalu yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Peristiwa bergerak
yang partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Lalu yang keempat, koagulasi. Koagulasi atau dispersi koloid dapat mengalami peristiwa pengumpulan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Darah merupakan butir-butir darah merah yang terdispersi jalan plasma darah. Lalu yang kelima, kestabilan koloid. Kestabilan koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Misalnya krim minyak rambut, krim pembersih muka, bedak cair, dan obat-obatan yang berupa emulsi. Lalu yang keenam, koloid liofil dan diofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersinya dengan medium pendispersinya kuat. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Lalu yang kita masuk ke C, pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu secara mekanik biasanya dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi mengecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert atau mirip gula pasir, lalu dicampurkan dengan air. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.